Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Teman-teman sekalian, pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan summary kajian pekan lalu? Summary kajian Iya. pekan lalu, Ustaz. Singkat aja. Di battle, brothers and sisters. Ya. Dan singkat ya. Singkat. Kalau kelamaan kita tinggal pulang aja, biar ada yang ngisi di sini. Oke, brothers mewakili. Kita dengar dari Ikhwan, Ya, oke. terus kita battle ke akhwat. Siapa di antara mereka yang paling bagus penjelasannya, paling singkat dan paling komprehensif mungkin itu. Masya Allah. Siapa yang mau mewakili brothers? Ya. Wah, Kidam. Kidam bener kan? Iya kan bener. Siapa Sister sudah namanya? siap belum di belakang? Siapa yang mau di battle sama Kidam? Dan for your information ini anak 18 tahun ya. Kidam 18 tahun. Masya Allah. Antum siapa namanya? Kidam Ustaz. Oh Kidam. Beliau sudah beberapa kali bertanya, jadi anak karena mandu pertanyaan selalu ingat nama-nama mereka. Ya, Kidam Ustaz, Masya Allah. Antum udah baca? Udah baca materi yang lalu? Part 4. Karena yang antum pertaruhkannya harga diri laki-laki kita semua di sini. Makanya saya sangat menaruh perhatian sama antum. Allah. Nggak boleh kalah. Allah. Kidam siap ya? Gimana Ustaz? Kita lepas ke Kidam dulu. Ya lepaskan. Kidam, waktu untuk Kidam. Wah, kayak tanda-tanda nih. Terpleset lalu mengeluarkan kata celakalah wahai mistoh, dan di situ kita dapat mengambil faedah bahwa nggak usah kepo akan suatu masalah yang terjadi, bahwa Allah akan memberitahu pada saat yang tepat. Dan di situ juga Ummu Mistoh memperlihatkan bahwa dia lebih mencintai Nabi Muhammad SAW dan ahlu baitnya daripada anaknya sendiri. Udah. Udah? Udah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ustaz itu tadi dari Kidam, kita dengar dari Sister. Iya. Silakan Sister Said. Terima kasih ya Kidam ya. Terima kasih Jazakallah khair juga. Kidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Lisa dari Depok. Mbak Lisa dari Depok. Silakan Mbak Lisa. Kalau intinya mungkin ada beberapa part. Yang pertama tadi seperti yang kata Ikhwan juga bahwa Ya, kalau seperti kata Kidam selesai masalahnya. jadi minggu lalu itu membahas ketika Aisyah sudah cenderung sembuh, kemudian keluar untuk ke toilet di luar rumahnya bersama Ummu Mistoh. Itu Ummu Mistoh tergelincir dan menyebut celakalah Mistoh. Kemudian insight dari kejadian itu, saat itu Aisyah membela Mistoh. Intinya apakah Ummu Mistoh mencela seorang yang berhijrah bersama Rasul, berperang bersama Rasulullah. Dan salah satu insight di scene yang waktu itu adalah bahwa kita harus membela sesama muslim sebagaimana kita ingin kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah kemudian insight berikutnya juga Allah juga akan memberikan informasi yang jika sudah ditakdirkan kita akan mengetahuinya, maka kita akan mengetahui di saat yang paling tepat menurut Allah. Kemudian di saat itulah yang dirasa Aisyah sudah cenderung sehat, Allah memberikan kabar yang selama sebulan ia sakit kemarin ia tidak mengetahuinya, dan dan di saat itu Ummu Mistoh juga sempat berkomentar bahwa oh ternyata Aisyah cukup polos, dia tidak mengetahui apapun yang terjadi di luar sana, padahal
Mistoh yaitu anaknya itu termasuk perkumpulan yang memfitnah istri Rasulullah SAW dan kemudian pulang ke rumah di dalam kondisi sedih. Kalau tidak salah Ustadz menyebutkan bahwa saat itu Aisyah meriwayatkan dan pada saat itu sakitku bertambah parah. Nah kemudian pulang ke rumah dalam keadaan sedih bertemu dengan Rasulullah dan itulah yang insya Allah akan dikaji hari ini. Terima kasih. Kuras. Berat, Zah. Berat. Gimana sih? Coba kita tanya Ikhwan ya. Kira-kira menurut antum yang menang siapa? Antum nanya, Ana juga Ana bilang Kidam yang menang Ustaz. Enggak semua akhwat loh itu. Oh akhwat ya? Iya. Ya akhwat sih Ustaz. Soalnya Iya. Kidam 5 menit tadi. Enggak, coba. Enggak, antum, biar fair. Antum para ikhwan, yang menang siapa? Susah ya. Emang mengharapkan loyalitas dari laki-laki susah. Selalu akhwat. Sejenis aja antum nggak bela. Ya akhwat. Akhwat menang. Oh ya, hadiahnya buat Mbak Lisa. Jadi Ya, hadiah makasih Kidam banyak. dioper ke Mbak Lisa juga. Iya makasih banyak. Masih banyak Kidam, makasih banyak Mbak Lisa. Mbak Lisa. Jazakumullah khair. Tapi Kidam harus dapat hadiah juga karena dia berani lah. Oke. Dapat yang kecilan dikit. Ya biar fair, biar ada juara 1, juara 2 Ustaz. Ya. Kalau enggak tiap minggu ntar salah lagi kan. Ya. Oh enggak ya. Iya Ustadz, mungkin untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, brother sister yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan beberapa tambahan dari riwayat-riwayat yang lain. Ketika Aisyah untuk pertama kalinya mendengar apa yang terjadi di luar, beliau mengatakan fasdatu maradan ila maradi. Sakitku secara spontan menjadi semakin parah. Yang awalnya sudah agak baik kembali drop. Faraja'tu ila baiti. Lalu aku putuskan untuk segera pulang ke rumah. Beliau nggak mampir lagi, beliau langsung pulang ke rumah. Setelah beliau ada di rumah, beliau menceritakan fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk rumah. Fasallam. Lalu sebagaimana biasa Nabi mengucapkan salam. Faqala kaifatikum. Lalu Nabi kembali bertanya, gimana kabar kamu wahai Aisyah? Persis sebagaimana pertanyaan beberapa waktu sebelumnya. Kaifatikum. Dan kita sudah jelaskan kaifatikum adalah sebuah pertanyaan tentang kondisi seseorang tapi jarak jauh. Bukan pertanyaan yang penuh dengan kehangatan, kemesraan sebagaimana karakter dan gaya dasar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi Aisyah pada detik itu berbeda dengan beberapa hari yang lalu. Kalau pada beberapa hari yang lalu beliau nggak tahu apa yang terjadi, tapi begitu suaminya sallallahu alaihi wasallam bertanya kaifatikum, beliau sudah mengerti apa yang terjadi. Apa yang dilakukan seorang istri salehah ini? Aisyah mengatakan, "Ata'dzanu li an atiya abawayya." Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai suamiku, bolehkah aku pergi dan pulang sementara waktu ke rumah kedua orang tuaku? Aisyah menceritakan apa perasaan yang ada di dalam diri beliau. Kata Aisyah, uridu hina idzin
an atayaqqan al-khabara min kibalihima. Pada saat itu aku ingin cross check isu itu atau gosip itu kepada kedua orang tuaku. Fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengizinkan aku untuk ke rumah kedua orang tuaku. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, simpel, sederhana, tapi ini syarat akan makna. Para sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa disinilah kelihatan betapa cerdasnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Betapa matangnya beliau berpikir. Beliau bisa membaca kondisi. Beliau bisa membaca situasi. Ketika beliau tahu isu tersebut, lalu beliau menghadapi suami beliau masih memberikan sikap yang berbeda. Beliau rasa ini nggak kondusif untuk cross check langsung dengan suami beliau. Karena Nabi berubah. Kasat mata Aisyah, suaminya berubah. Maka kondisi tersebut atau sosok yang berubah dalam suasana gosip seperti itu tidak cocok untuk menjadi narasumber ketika kita cross check. Ini nggak cocok nih kalau nanya sama Rasulullah SAW. Maka siapa yang beliau tuju? Yang beliau tuju adalah orang yang beliau percaya setelah suaminya SAW, ayah ibunya Abu Bakar dan Ummu Ruman. Ini luar biasa teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita belajar membaca situasi. Kita nggak usah jauh-jauh situasi di luar, di dalam rumah deh. Kita dilatih bagaimana melihat tepat nggak saya bicara pada detik itu. Apa saya harus diam? Apakah timingnya dapat? Atau saya harus tunggu dulu, cari momentum, baru pada saat waktu yang tepat saya berbicara dengan pasangan saya, atau saya bicara dengan anak saya, atau saya bicara dengan orang tua saya. Ini pelajaran buat kita semua, khususnya para istri. Aisyah mengajarkan kepada para istri untuk tahu kapan berbicara dan kapan diam, kapan biarkan. Walaupun suami kita salah, tapi bukan berarti kita membahasnya di detik pertama kesalahan suami kita tersebut. Kalau kita berusaha meresapi kasus ini dan kita berusaha berada di posisi Aisyah radhiyallahu taala anha, pasti kita akan menyalahkan suami kita. Karena kita merasa nggak pernah ngapa-ngapain. Kan Ummu Mistah menceritakan, gosip di luar, kamu itu zina dengan Sofwan. Dan Aisyah merasa bersih. Tiba-tiba ketika ketemu Nabi SAW di rumah, kok Nabi masih berubah? Kok Nabi nggak bela aku? Aku kan istrinya, harusnya dia support aku dong. Harusnya kan dia meluk aku. Harusnya aku bisa nangis di atas pundaknya. Harusnya dia hangat sama aku. Harusnya dia kasih motivasi, kasih spirit, kasih nasihat. Kenapa kaifatikum lagi, kaifatikum lagi, kaifatikum lagi? Bisa nggak sih kita memahami perasaan Aisyah? Semua pihak mungkin kalau ada di posisi Aisyah akan menyalahkan suami. Kenapa berubah? Karena gosip itu menyerang diri beliau dan beliau bersih, 100% bersih dari masalah itu. Maka ketika kita lihat suami kita berubah, kita akan berpikir, kenapa suami kita berubah? Kenapa dia lebih percaya gosip di luar daripada kehormatan istrinya sendiri? Tapi itu matangnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia melihat suaminya berubah, dia rasa ini bukan waktunya yang tepat untuk membicarakan masalah ini dengan suaminya. Walaupun sekali lagi Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan kenapa Nabi berubah. Nanti di akhir cerita beliau akan menjelaskan kepada kita kenapa Nabi SAW berubah. Tapi Aisyah nggak tahu alasan kenapa suaminya berubah. Di mata Aisyah detik itu, suami saya nggak dukung saya. Suami saya mungkin terpengaruh dengan isu di luar. Intinya suami saya berubah. Tapi Aisyah tidak mau membahas masalah itu pada detik itu. Nggak kondusif. Ini bisa buat perang. Ini bisa buat adu argumen yang tidak ada jalan keluar dan solusinya. Ini pelajaran buat kita, khususnya para istri. Karena banyak para istri nggak tahu momentum. Nggak tahu timing, nggak tahu suami lagi capek, suami lagi pelik,
suami masalah hidup di luar berat, tiba-tiba langsung diduduki. Mungkin suaminya salah. Oke, suami pulang jam 1:30 malam. Suami pulang jam 1:30 malam. Secara umum, suami yang seperti itu, apapun alasannya tidak tepat pulang jam 1:30 malam kecuali darurat. Tapi bukan berarti didudukan jam 1:30 malam. Seorang istri nunggu di ruang tamu, lalu begitu masuk, jam berapa nih mas? 1:30. Iya 1:30, bikinin teh atau susu panas dong. Enggak, duduk, kita harus bicara. 1:30 suruh duduk. Tenang, ini enggak curhat ya, saya enggak pulang 1:30. Sekali lagi. Dan ini banyak kasus, saya banyak dapat masalah seperti ini. 1:30 disuruh duduk. Enggak, kita harus bicara. Kamu tuh enggak pernah punya waktu buat aku. Enggak pernah punya waktu buat anak. Enggak pernah punya waktu untuk keluarga. Kamu itu workaholic. Kamu itu hanya kerja aja. Yang hobi main futsal, kamu tuh hobinya main futsal sama teman. Hobinya kongko, hobinya ngopi, hobinya roti bakar Edi dan seterusnya. Enggak, tapi roti bakar Edi nggak salah. Saya juga suka tuh. Tapi kalau sampai nongkrong 1:30 tuh nggak benar. Semua benar salah 1:30, tapi ngapain bahas 1:30? Mendingan sujud doain suami gitu loh, daripada bahas. Akhirnya berantem. Akhirnya emosi. Yang paling bagus-bagus tinggal tidur sama suami. Bicara banyak-banyak pas ngelihat dibangunin lagi, disiram lagi dan seterusnya. Nggak ada solusi sama sekali. Belum momennya, lebih baik kita siapkan susu panas buat suami atau air panas buat suami, lalu kita siram. Enggak, bukan disiram. Suami mandi, nyaman, tidur, besok pagi baru dibahas. Karena jangan, ya lihat sisi positifnya lah. Syukur-syukur masih pulang, kan begitu. Kalau untuk kita marah, dia malas pulang. Nanti ini udah tengah malam mas, 11:30 nih. Ya besok dia pulang 3:30. Kan repot. Mendingan udah deh bersyukur aja. Bahas ya, tapi bukan di saat itu. Belajar dari Aisyah. Makanya lagi-lagi malu lah. Orang-orang tuh yang menyindir Nabi pedofil, menikahi anak di bawah umur, hadirin 13 tahun. Wanita 13 tahun. Tapi mappingnya itu jago banget. Dia tahu kapan harus bicara, kapan enggak. Dan kapan harus dia tuju. Dia enggak cari teman mainnya. Bayangkan 13 tahun yang dia cari orang tua. Dan itu tepat. Itu dipuji oleh para ulama. Dipuji oleh Ibnu Hajar, Al-Asqalani. Dipuji oleh banyak pihak. Para ulama besar memuji Aisyah. Betul, yang dituju adalah orang tuanya yang paling paham tentang beliau, paling wise, paling matang dan lain sebagainya. Beda dengan para istri sekarang. Ketika dia mau curhat, yang dicari bukan pihak yang wise, pihak yang hikmah, pihak yang berilmu. Dia cari temennya lah, dia cari sahabatnya. Dia curhat 2 jam, dan gak ada manfaatnya sama sekali. Paling sahabatnya bilang sabar yang, sabar Cin, sabar say. Cuman sabar. Antum bicara 2 jam cuman sabar yang, sabar Cin, sabar say. Udah gak dapat. Atau sebagian kasus setelah selesai curhat 1,5 jam, kamu masih mending begitu, itu responnya. Akhirnya dibalas curhat 2,5 jam. Ya, skor 2-1 jadinya. Karena sama-sama gak berilmu. Orang buta gak bisa nuntun orang buta. Tanya sama ahli ilmu. Lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Gak protes, gak marah, gak ngambek, gak mecahin piring, gak banting handphone. Enggak, minta izin. Dan ingat minta izin. Makanya pelajaran, kata para ulama, dari sini kita dapat pelajaran bahwa kalau istri mau ke rumah orang tua, itu minta izin dengan suami. Minta izin. Atadzanuli an atiya abawayya. Apakah engkau mengizinkan aku untuk ke rumah orang tuaku? Nabi izinkan, iya silakan. Minta izin.
Jangan main kabur aja. Jangan langsung menghilang gitu. Suami pulang nggak ada di rumah, hilang. Makanya harus izin biar berkah. Istri minta izin. Gitu, jadi nggak benar. Banyak istri main kabur sana, kabur sini. Minta izin, ini Aisyah minta izin. Padahal sekali lagi ya, kalau kita melihat dari helikopter view mungkin simple, tapi kalau kita berusaha merasakan apa yang dikatakan Aisyah berat banget loh. Di saat dia butuh dukungan dari suaminya, di saat beliau ingin dimanja, disentuh, dipeluk, kaifatikum yang dia dapat. Tapi beliau masih minta izin. Boleh enggak? Aku ke rumah orang tuaku. Gak ninggalin surat lah. Enggak, minta izin. Bukan pemberitahuan. Udah sampai baru WA. Enggak bisa, itu bukan minta izin. Minta izin. Ini pelajaran dari para ulama kita. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diizinkan kata Aisyah fajitu abawayya, maka aku langsung mendatangi kedua orang tuaku Abu Bakar dan Ummu Ruman. Faqultu li ummi, langsung yang diajak bicara oleh Aisyah adalah ibunya. Ya ummatah, ma yatahaddatsun nas. Wahai ibuku, apa yang dibicarakan manusia di luar sana? Lalu kata Ummu Ruman, hawwini alaiki. Udah, gak ada masalah. Subhanallah. Lihat bagaimana Aisyah ya. Beliau bukan curcol, bukan curhat, gak nangis. Pada saat itu beliau belum nangis. Dan beliau gak tumpahkan masalahnya. Beliau cuma nanya simpel, apa yang dikatakan orang di luar sana? Beliau gak cerita, mama tahu gak, Mas tuh cuekin aku, dia gak pernah dipanggil, cuma nanya dari jauh segala macem, bla bla bla. Aku kan harus butuh dipeluk, aku kan sakit, aku kan ini, enggak. Ya ummata ma yatahaddatsun nas. Bu, apa sih yang dibicarakan orang di luar sana? Di saat istri-istri yang usianya 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun itu nggak bisa memendung hasratnya untuk curhat, untuk mengeluarkan seluruh isi hatinya, Aisyah bisa nahan diri. Dia nggak ceritakan apa perasaannya. Beliau hanya bertanya, apa yang dibicarakan oleh orang di luar sana. Luar biasa Aisyah radhiyallahu taala anha. Luar biasa. Apa kata bundanya? Hawwini alaiki. Udah, gak usah dipikirin. Ini masalah sederhana. Hawwini. Masalah kecil. Bukan masalah besar, ini masalah kecil. Lalu ibunya mengatakan, Fawallahi, demi Allah, wahai anakku. Qallama kanat imra'atun qat wadi'atun inda rajulin yuhibbuha. Walaha darairu illa katharna alaiha. Nah, ini loh. Demi Allah, tidaklah ada seseorang wanita yang cantik jelita didampingi oleh seorang laki-laki sebagai suaminya. Dan suaminya itu cinta banget dengan wanita tersebut. Dan di waktu yang sama, dia memiliki beberapa madu. Pastilah ada pihak-pihak yang membicarakan dirinya tersebut. Oh, luar biasa ini hadirin. Dalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Hafidh bicara dalam Fathul Bari, Al-Iraqi bicara dalam Tarh Tatrib. Para ulama besar kita mengatakan, mau lihat bagaimana matangnya Ummu Ruman sebagai seorang ibu. Cerdasnya Ummu Ruman dalam merespon pertanyaan dari anak yang sangat beliau cintai itu. Kata mereka, yang pertama Ummu Ruman menyederhanakan masalah. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mau menghadapi masalah, ini rumusnya. Kalau kita ingin jadi seorang ibu yang baik, seorang ayah yang baik, yang matang, yang dewasa,
Selalu berpikir sederhanakan masalah. Hawwini alaiki. Nah, ini bukan masalah besar. Kecilkan. Hawwini alaiki. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Ruman enggak menyalahkan siapapun. Enggak ada satu nama pun yang disebut di dalam jawaban itu. Enggak ada satu pun nama. Enggak menyalahkan menantu. Enggak nyalahkan. Terus enggak mancing. Terus suami kamu bilang apa? Oh gitu dia bilang. Cuman gitu doang. Cuman apa kabar? Oh, udah nanti mama bicara sama dia. Enggak bicara begitu. Enggak bicara. Enggak nyalakan menantu. Banyak sebagian ibu itu ikut campur rumah tangga anaknya dan nyalakan menantunya. Selalu banyak, enggak semua, tapi banyak nyalakan menantu. Kan nyalakan menantu. Tapi berusaha menyederhanakan masalah. Ini bukan masalah besar. Ini bukan masalah yang pelik. Ini bukan masalah yang rumit. Hawwini alaiki. Hawwini alaiki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lihat Ummu Ruman itu enggak panikan. Enggak panikan. Enggak baperan. Ummu Ruman enggak bilang, "Iya, mama tuh sebenarnya dari kemarin udah mules dengar itu isu." Enggak seperti orang wanita pada dikit-dikit mules, dikit-dikit mules, dikit-dikit mules. Enggak. Ini anaknya loh dituduh zina. Ibu mana yang enggak tercabik-cabik ketika anaknya dituduh berzina? Dan Aisyah adalah anak kesayangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Orang kalau la qaddarallah punya anak perempuan yang hobi dunia malam, setiap hari pulangnya pagi, kadang-kadang pada subuh, kadang-kadang biasa sama marbot masjid sambil dia pulang dari masjid, ini pulang dari pub, setiap saat gitu, lalu dia dengar anaknya berzina, mungkin dia akan lebih tegar. Iya sih emang anak saya pulang malam terus. Tapi ini ekspektasi besar hadirin. Ini anak dipilih oleh Rasulnya sebagai istri. Tiba-tiba dituduh berzina. Tuh antum bayangkan gimana perasaan Ummu Ruman. Tapi enggak panik tuh. Dan memang Ummu Ruman terkenal dengan kematangan berpikir. Tenang. Dan ini pelajaran bagi kita. Bahwa Aisyah 13 tahun bisa sematang itu bukan sekedar gift dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Beliau diberikan anugerah, diberikan gift dari Allah. Tapi antum ingat 0 sampai 6 tahun beliau dididik oleh orang tua sekaliber Abu Bakar dengan Ummu Ruman. Ya beda lah. Ibunya begini nih. Ibunya matang. Ibunya tetap tenang. Coba ibunya hebohan, ibunya panikan. Ketika datang ibunya udah pasang ring 3. Ya gimana? Ini ibunya tenang. Ya anaknya tenang juga. Dan lihat gimana ibunya mengendalikan kondisi anaknya. Ini alaika, tenang ya tenang. Lalu dari usia 6 tahun sampai 13 tahun dididik sama Nabi Muhammad SAW. Ya jadi hadirin, jadi. Aisyah memang bukan bidadari, beliau pernah miss ketika memecahkan piring ketika cemburu, tapi beliau bisa tepat dalam bersikap ketika ujian sesungguhnya terjadi. Ketika ujian sesungguhnya terjadi. Sama seperti seorang pelatih ketika berada di partai final, dia bilang ke pemain-pemainnya, Anda boleh main berantakan di sebuah pertandingan, tapi tidak malam ini. Malam ini adalah partai final. Zero mistake, gak boleh ada kesalahan. Dan akhirnya timnya juara. Aisyah miss, tapi begitu ujian sesungguhnya terjadi, beliau gak miss. Beliau sabar, beliau gak curhat. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disederhanakan sama Ummu Ruman. Terus yang berikutnya, apa kata Ummu Ruman? Ummu Ruman mengatakan, demi Allah, tidaklah ada seorang wanita yang cantik jelita berada berada di sisi seorang laki-laki sebagai pasangan suami istri dan dia punya madu, kecuali pasti akan ada pihak yang ingin menjatuhkan dirinya. Kata para ulama, kalau
ada orang atau orang sedang down dan kita ingin nasihati, lihat fikihnya Ummu Ruman. Ummu Ruman kata Al-Iraqi memuji Aisyah. Jadi begitu ada orang down, puji. Kata Ummu Ruman, imra'atun qad wadi'ah, wanita yang cantik jelita. Jadi Ummu Ruman bilang, kamu tuh cantik Aisyah. Kamu cantik. Jadi siapa wanita yang gak seneng dibilang cantik? Jadi itu diangkat dulu, karena semua nyerang Aisyah. Seakan-akan satu kota memvonis, seakan-akan, nggak semua, tapi isu yang berkembang seakan-akan semua menohok Aisyah. Ibunya ingin mengangkat moral, kamu tuh cantik. Wanita cantik yang menikah dengan seorang laki-laki, suami yang sangat mencintai dia karena cantiknya, baiknya, akhlaknya, cerdasnya, kematangan berpikirnya, dan dia punya madu. Ya pastilah ada orang yang iseng. Jadi diangkat gitu loh. Dan siapa wanita yang nggak senang dikatakan cantik? Akhwat yang di belakang, yang kalau dibilang cantik tersinggung siapa? Gak ada, semua senang. Semua senang. Hadirin yang dirahmati oleh, begitu juga dengan Aisyah. Terus yang kedua, yuhibbuha. Kata para ulama, puji dia. Dan ini pelajaran bahwa gak semua orang yang muji itu diterapkan hadis dilempar dengan atau ditabur dengan pasir. Enggak. Ditabur dengan pasir itu ada pembahasan terperinci. Buktinya Ummu Ruman memuji Aisyah. Dan Aisyah nggak lempar mama dengan pasir, enggak kan. Jadi nggak ada seperti itu. Jadi harus diperinci. Hadisnya sahih, tapi ada pembahasan secara khusus tentang masalah ini. Ketika ada orang drop kita angkat, itu penting. Jadi misalnya ada teman kita hijrah futur, itu diangkat. Jangan dijatuhkan, diangkat. Ingat nggak, lo kan yang ngajak gue ngaji gitu loh. Kenapa lo sekarang begini? Kenapa lo gak sholat sekarang? Gue tahu lo orang baik. Lo yang ngingetin gue, lo yang bangunin gue subuh dan seterusnya. Jadi diangkat gitu loh. Gak apa-apa dipuji, sebagaimana Uruman muji Aisyah. Lalu yang kedua, Uruman ingin menjelaskan bahwa Aisyah itu dicintai oleh suaminya, yuhibbuha. Jadi Nabi itu walaupun demikian, itu sayang sama kamu, hai Aisyah. Karena apa? Karena orang yang seperti Aisyah itu butuh dukungan. Butuh mendengar bahwa orang-orang yang di sekitarnya sayang sama dia. Ketika kita di posisi Aisyah, kita butuh support, kita butuh dukungan. Dan itu yang dipahami Ummu Ruman. Didukung. Kamu tuh sekelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kamu. Cinta sama kamu. Itu luar biasa. Jadi Ummu Ruman paham tentang psikologi. Diangkat Aisyah. Gak usah khawatir. Nabi memang mengatakan kefatikum. Tapi mama tahu suamimu tuh sayang sama kamu. Jadi gak diprovokasi, gak digoreng sama mertua. Tapi dieratkan lagi, enggak. Mama tahu suamimu tuh sayang sama kamu. Karena kamu cantik, kamu baik, kamu berakhlak mulia, kamu lembut, kamu santun, kamu cerdas. Itu luar biasa. Terus yang berikutnya, Ummu Ruman mengatakan, tapi dia punya madu. Artinya kondisi rumah tangganya itu poligami. Pasti ada yang ingin menjatuhkan diri dia. Jadi lihat bahasanya Ummu Ruman. Ibunya tidak mengatakan kamu cantik menikah dengan Nabi, poligami, lalu ada yang ingin menjatuhkan kamu. Enggak. Tapi ibunya pakai bahasa yang lebih umum dan global. Maksudnya ibunya gini, setiap wanita cantik, menikah, lalu punya madu, maka pasti ada yang tidak suka dengan wanita cantik tersebut. Kamu bagian dari komunitas wanita cantik itu. Itu maksudnya. Jadi ini tuh biasa. Nggak usah terlalu dulu, ini biasa. Semua wanita cantik kayak kamu pasti ngalamin itu. Itu fikih kata para ulama. Fikih memberikan nasihat. Kasih sampel yang sama kasusnya sehingga orang itu merasa gue gak sendiri nih. Ada temen. Karena orang akan merasa lebih ringan bebannya kalau dia punya temen. Kalau dia punya teman. Antum waktu SMA nilai kimia 3,5. Di SMA 3,5.
Benar atau fitnah? Fitnah ya, karena 3,2 sebenarnya. 3,2. Oke. 3,2. Antum nanya sama teman antum, nilai lo berapa tadi ulangan? 9,5. Lo berapa? 9,7. Lo 9,1. Semua di atas 9. Kita doang 3,2. Perasaan kita gimana? Oh jatuh tuh. Kalau ternyata gue yang nggak pinter lah, yang idiot lah dan seterusnya. Tapi kalau kita 3,1, terusnya teman sebelah, lo dapat berapa? 3,0. Lo 2,9. Lo berapa? 2,8. Lo 2,5. Mulai senyum tuh. Lo 2,1. Itu ketawa tuh. Nanti yang disalin siapa? Gurunya nih nggak bisa ngajar, gurunya tuh. Terus satu sekolah ketawa, kan gitu. Gitu deh. Antum terlambat masuk sekolah di hari Senin, pas upacara. Antum masuk setiap yang terlambat pasti akan dipajang ketika upacara. 7,7/02 antum masuk udah ditutup tuh. Oh deg-degan tuh. Tiba-tiba 1 menit kemudian datang satu lagi lari-lari. Itu gimana perasaan antum? Lalu terus 3, tenang, 4, 5, akhirnya nggak terasa 2 lusin yang terlambat. Oh itu senang tuh. Itu pas dipajang ketawa-ketawa, cengengis-cengengesan di depan tuh. Kalau sendiri dipajang, malu. Mungkin gue mau taruh di mana nih. Apalagi mungkin ada yang ditaksir pada saat itu, malu berat. Tapi kalau 2 lusin berjejer, ketawa dia tuh, ketawa. Seneng dia tuh. Ini kan banyak pengalaman kayaknya senyara-cenggara. Iya. Walaupun salah ya, tapi kalau ada senasib udah seneng deh itu. Itu fikihnya Ummu Ruman. Luar biasa nih ibunya Aisyah nih. Jadi nggak turun dari langit Aisyah. Emang dididik sama orang-orang yang ngerti mendidik. Dididik sama sosok-sosok yang tahu psikis, yang tahu ilmu jiwa, yang tahu sunnah Nabi SAW. Bukan hanya sekedar modal nekat merit, modal antum apa mau nikah, bismillah Ustaz, bismillah nggak bisa. Bismillah masuk kamar mandi bismillah, tapi mau merit nggak bisa modal bismillah. Anda udah ngerti ilmu jadi suami belum? Sudah ngerti ilmu jadi ayah atau belum? Ngerti ilmu jadi istri atau belum? Ngerti ilmu jadi ibu apa belum? Tumalatus alunna yawma idzin anin naim. Anda ketika punya baby, Anda ditanya di hadapan Allah, bisa didik nggak? Dan para ulama mengatakan, seperti yang dijelaskan Ibnul Qayyim, bahwa orang tua akan dihisap lebih dulu daripada anak. Karena mayoritas anak durhaka, karena orang tuanya durhaka, nggak dididik sama mereka. Oleh karena itu, lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu 13 tahun, itu ditenangkan oleh Ummu Ruman dengan jawaban dan nasihat yang sangat-sangat cerdas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Ruman mengatakan, pasti ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kamu wahai Aisyah. Yang ingin menjatuhkan wanita cantik itu. Karena dia cemburu, ini wanita cantik, suaminya sayang banget. Pasti ada yang cemburu. Pertanyaan saya, ketika Ummu Ruman tidak menyebutkan satu pun nama dari nasihatnya, semua nggak menyebutkan nama Nabi dan lain-lain. Siapa yang dimaksud Ummu Ruman tersebut? Siapa yang tahu? Siapa yang ingin menjatuhkan Aisyah dalam nasihat Ummu Ruman? Yang tahu dapat hadiah. Ada? Ada? Dan sebutkan alasannya. Siapa yang paham nggak? Siapa yang dimaksud Ummu Ruman saat ini? Siapa yang dimaksud Ummu Ruman? Tidaklah seorang wanita berada di samping seorang laki-laki sebagai pasangan suami istri cantik jelita dan dia punya madu-madu, kecuali pasti ada yang ingin menjatuhkan dirinya. Ya, silakan yang di sebelah kiri Ustadz. Yang angkat tangan, panitia mikrofon. Atau mungkin langsung aja ya? Ya. Siapa namanya? Siapa? Yusuf. Ya, Yusuf. Gimana? Yusuf. Ustadz. Ya Yusuf. Ya. Yusuf, Masya Allah. Benar Ustadz? Yusuf, bukan. Oh, Nabi Yusuf.
Ini apa ini? Minum dulu. Eh. Ntar, Anda minum dulu ya. Ustaz, syukuran atas jamuan. Iya. Iya, silakan Yusuf. Yang dimaksud adalah syaiton. Syaitan. Bagaimana Ustaz? Syaitan. Syaiton. Bukan. Bukan. Terima kasih. Bukan syaitan. Paham nggak pertanyaannya? Tidaklah ada seorang wanita cantik menikah dengan laki-laki yang begitu sayang sama dirinya dan dia memiliki madu. Ini rumah tangga poligami konsepnya. Kecuali ada orang yang ingin menjatuhkannya. Siapa yang dimaksud Ummu Ruman? Akhwat dulu, akhwat. Kita kasih kesempatan akhwat. Ada yang tahu nggak akhwat? Biasanya lebih dalam nih kalau gini-gini akhwatnya. Iya. Nah, Deep Ustaz. ada akhwat? Nggak ada. Ada akhwat? Sisters? Belum ada tanda-tanda Ustaz. Tadi siapa yang angkat tangan? Beliau dan beliau. Antum tunjuk nih, Sob. Iya. Iya, yang baju biru tengah dulu deh. Siapa? Hah? Siapa? Karena? Enggak, kurang tepat. Siapa jawabannya Ustaz? Ya. Udah. Siapa? Ayo, biar cepet. Beliau. Sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Sebentar ya. Sebentar. Ada saudara kita yang mau. Abdullah. Kurang tahu tepat namanya, kalau nggak salah Abdullah bin Ubay kalau nggak salah. Itu madunya Aisyah. Iya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Salah masih. Terima kasih. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Silakan Mbak. Mbak siapa itu? Yang tadi. Kalau nggak salah ya Ustadz, Ummu Mistoh. Ummu Mistoh. Kenapa Ummu Mistoh Mbak Linda? Ada masalah apa kamu sama Ummu Mistoh? Kan Ummu Mistoh baik kan? Orang ngedukung Aisyah kok jadi kambing hitam. Enggak, bukan Ummu Mistoh. Iya, Siapa yang tahu? Mistohnya Ustadz, Ya. Mistoh bin Usasab. Ummu Mistoh sama Mistoh ya beda Mbak. Maksudnya apa sih? Maksudnya Mistohnya. Mistohnya yang mendampingi Aisyah saat buang air kecil. Enggak. Yang mendampingi Ummu Mistohnya. Mistoh laki-laki Mbak. Nggak mungkin Bisa. mendampingi. Iya, toiletnya aja beda itu. Ini ladies ini Udah Ustadz, maaf. Gentleman. Assalamualaikum. Allah. beda. Mistoh tuh laki-laki. Mistoh bin Utsatha, laki-laki. Nggak mungkin dampingin Aisyah masuk toilet perempuan. Iya. Nggak ada yang dapat ya? Ada yang mau coba lagi? Ah, Terakhir Ustaz. Terakhir. iya, beliau angkat tangan duluan, beliau. Mungkin teriak aja say out loud. Hafsah. Kenapa Hafsah? Salah. Salah. Udah Salah, Ustaz. kita jawab aja daripada timbul fitnah di sini ya. Karena banyak nama-nama nggak bersalah dituduh-tuduh sama jamaah Al-Azhar nih. Silakan Ustaz. Bahaya. Bisa pencemaran nama baik. Hamnah binti Jahash. Tapi alasannya bukan itu. Kenapa? Apa hubungannya Hamnah dengan Aisyah? Hamnah adalah saudari kandung Zainab binti Jahash. Madunya Aisyah radhiyallahu taala anha dan kompetitor Aisyah yang paling ketat. Kata Aisyah, Zainab itu tusamini fil manzilati indallahi azza wa jalla.
Zainab itulah yang paling menyayangi aku dalam kedudukan di mata Nabi SAW. Indah Rasulullah SAW. Kata Aisyah, aku nggak pernah melihat ada wanita yang lebih bertakwa dari Zainab. Yang lebih dermawan daripada Zainab. Yang lebih humble dan menyambung tali silaturahim dari Zainab. Jadi Zainab dipuji oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu kompetitor Aisyah. Dan dua istri Nabi ini yang punya kebanggaan, kejadiannya dicantumkan di dalam Al-Quran. Aisyah diputihkan dalam ayat Al-Quran dan Zainab dinikahkan dalam ayat Al-Quranul Karim. Dan saudara kandungnya adalah Hamnah. Dan Hamnah ikut memfitnah Aisyah untuk membela saudarinya. Beliau pikir kalau Aisyah hancur, maka saudarinya lah yang menjadi kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan oleh banyak para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Dhahabi, dan para ulama-ulama yang lain. Hadirin teman-teman, ini luar biasa. Ini bahayanya cemburu, khususnya para akhwat di belakang, cemburu ini bahaya. Bayangkan Hamnah ini bukan orang sembarangan. Hamnah ini muhajirat, wanita yang berhijrah. Dan orang yang berhijrah nggak diragukan lagi keimanannya. Hamnah ikut perang di Uhud. Hamnah mengobati pasukan yang terluka dan memberikan minum kepada pasukan yang kehausan. Hamnah turun. Jadi bukan munafik, bukan orang fasik. Ini nggak diragukan lagi. Hamnah itu wanita yang ketika Nabi SAW bilang kepada beliau bahwa saudaranya Abdullah bin Jahash meninggal di perang Uhud, itu dengan tabahnya Hamnah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar di detik dan hentakan pertama. Lalu Nabi katakan, dan bukan saudaramu aja wahai Hamnah, pamanmu juga meninggal, terbunuh, Hamzah. Kata Hamnah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bisa tegar di hentakan pertama. Dan Hamnah adalah sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib, saudari kandung dengan Abdullah, saudari kandung dengan Hamzah, saudari kandung dengan Al-Abbas. Hadirin, sepupu Nabi. Jadi kalau antum hijrah, dibully sama saudara sendiri, dikucilkan sama keluarga besarnya, biasa. Ini sepupu Nabi. Sepupu Nabi khilaf, sepupu Nabi karena dibakar api cemburu, menyerang Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini sunnatullah yang dialami oleh semuanya. Jadi nggak ada cerita baper deh kalau kita ingin hijrah. Ada cerita mental tempe kalau mau hijrah. Diuji. Makanya Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dada engkau Muhammad? Orang yang berhijrah, para penuntut ilmu, orang yang suka datang kajian, itu dadanya harus lapang. Kalau nggak stres hadirin, bisa gila, bisa depresi, kan diserang. Kalau kita nggak punya dada yang lapang, hancur kita. Makanya Nabi, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dada Anda? Karena jalan hijrah ini nggak mudah. Jalan hijrah ini memang harus diisi dengan ilmu, diisi dengan kesabaran, diisi dengan hati yang bening. Kalau enggak, ditabrak sana, tabrak sini. Dan itu yang dimiliki oleh Nabi SAW. Itu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu. Dada mereka lapangnya luar biasa. Ini Hamnah fitnah Aisyah. Hamnah. Dan Hamnah bukan orang sembarangan. Ini teman sendiri, sama kayak Mistah. Tapi kebakar api cemburu. Hamnah itu ahli ibadah teman-teman. Ahli ibadah.
Mungkin antum pernah dengar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari atau diriwayatkan Imam Ahmad ketika Nabi SAW masuk masjid lalu beliau melihat seutas tali yang terbentang. Nabi nanya, itu talinya siapa? Kata sebagian sahabat, Zainab. Dalam hadis Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Hamnah. Itu punyanya Hamnah tuh. Ada yang bilang itu punya Zainab. Dan sebagian mengatakan itu punya Hamnah. Atau punya kedua mereka. Jadi Hamnah itu kalau udah berjam-jam tahajud, itu dia nggak mau stop. Dia tetap mau sholat sambil pegangan atau bertumpu dengan seutas tali itu. Allahu Akbar. Hamnah. Makanya Nabi SAW melarang, kata Nabi SAW, "Khullu." Enggak, tolong dicabut tuh tali. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Liusolli ahadukum nasyatah." Hendaknya salah seorang dari kalian itu sholat ketika kondisinya sedang fresh atau bugar. Dan wa idza fatara falyaq'ud. Dan kalau dia udah kecapean, udah ngantuk, udah susah konsen, udah letih, hendaknya dia duduk atau dia beristirahat. Itu Nabi sampaikan kepada para sahabat secara umum dan secara kepada Hamnah sepupu beliau secara khusus. Karena luar biasa ibadahnya, ahli ibadah, abidah ini Hamnah. Tapi karena cemburu hadirin, tega fitnah Aisyah. Itu bahaya cemburu tuh. Jadi nggak heran, udah hijaban, udah jilbabnya panjang, ada yang pakai cadar, tapi begitu cemburu, waduh, kayak anak kecil. Ya, ini terjadi. Cemburu tuh bahaya. Makanya khususnya para akhwat yang di belakang itu doa kepada Allah agar diatur dan dikontrol rasa cemburunya. Ini pelajaran, ini warning bagi kita. Makanya ini kisah ini pelajaran hidup. Ini bukan hanya sekedar pengantar tidur. Inti dari sini bukan joke, ini pelajaran hidup. Rugi kalau kita nggak belajar kisah ini. Ini kita diajarkan dan langsung real. Ini bukan teori lagi. Ini bukan sekedar sabda, mohon maaf, artinya bukan hanya sabda, tetapi dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW. Dipraktekkan Aisyah. Dan real terjadi dengan Hamnah. Ini yang perlu kita camkan. Karena cemburu, itu Aisyah bisa difitnah. Istri dari sepupu beliau sendiri yang tidak lain bukan Nabi SAW. Dan memang Hamnah ini rasa cinta dan luar biasanya itu besar. Padahal kan bukan dia madunya kan, yang madunya kan Zainab. Tapi saking besarnya ingin ngebela, beliau jatuh ke sana. Dan memang beliau diuji dengan rasa cintanya yang begitu luar biasa. Makanya ketika perang Uhud, Nabi sampaikan kepada Hamnah, saudaramu meninggal, Abdullah bin Jahash di medan perang. Hamnah tuh tegar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Nabi SAW sampaikan, wahai Hamnah, bukan hanya saudaramu yang meninggal, tapi pamanmu, artinya paman kita nih, Hamzah kan paman Nabi dan Hamnah, itu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi katakan, Hamnah, suamimu meninggal, Mus'ab bin Umair. Itu Hamnah langsung teriak, ya harbata. Teriak langsung dia. Gak baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia down. Dia down. Makanya dalam riwayat Nabi mengatakan, kok bisa ya ketika disampaikan kakaknya atau saudaranya meninggal, dia bisa tegar. Pamannya meninggal dia bisa tegar, tapi suaminya meninggal dia bisa drop. Katanya innalil rajuli la syu'batun. Sesungguhnya laki-laki atau suami itu adalah belahan jiwa seorang wanita. Orang begitu suaminya habis atau meninggal, hancur dia. Suami itu tumpuannya, suami yang memberikan nafkah, suami yang membelanya. Mungkin dia selama ini diagungkan orang, dimuliakan orang, bukan karena dia, tapi karena suaminya. Karena nyonya fulan. Yang bintang 3 bukan dia, suaminya tuh gitu loh.
Tapi semua ajudannya siap dan siap dan siap dan siap. Dan bukan dia. Yang belajar di PT IKA bukan dia suaminya. Tapi langsung lah. Bu Jenderal, subhanallah. Tapi lupa terhadap kebaikan suami. Kata Nabi SAW, suami itu belahan jiwa seorang wanita. Makanya beliau shock. Nah, jadi Hamzah itu rasa cintanya luar biasa. Akhirnya beliau menyerang Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dari sini pelajaran teman-teman sekalian. Fitnah, gosip atau isu yang buruk itu bisa jadi aktor intelektualnya, emang penjahatnya nih itu 1-2 orang. Tapi dia akan pakai orang-orang baik, orang yang soleh, tapi mungkin sedang sedang khilaf atau terbakar api cemburu untuk menjadi corong dan mercusuarnya menyampaikan hal tersebut. Sebagaimana penyakitnya sebenarnya Abdullah bin Ubay ibn Salul. Tapi Hamnah yang cintanya luar biasa ke saudarinya Zainab itu ngedukung. Dan di masyarakat tuh begitu. Aktor intelektual itu 1-2. Yang banyaknya itu korban provokasinya. Dan banyak korban itu orang baik. Tapi karena sekali lagi inna minal baini la sihra, retorika itu menyihir, akhirnya dia ikut sampaikan dan terjadilah gosip yang tidak sedap, bahkan fitnahan yang sangat keji. Ini pelajaran buat kita. Kita harus wise. Dan sekali lagi umuruman nggak sebut nama. Umuruman berbicara tentang substansi agar anaknya nggak dendam sama sebuah nama, agar anaknya nggak benci dengan sebuah nama. Tapi anaknya memahami hakikat dari masalah ini. Ini penting. Terkadang kita disibukkan dengan nama. Kita disibukkan dengan person. Sehingga kita lupa mengintrospeksi akar masalah. Semua harus bicara akar masalah. Ketika misalnya kita ada infeksi di kaki, jempol kaki kita infeksi. Lalu kita demam. Antum minum obat penurun panas. Kira-kira penyakit antum selesai enggak? Nggak selesai, karena demam itu bukan akar masalah. Antum bersihkan infeksi antum, lalu kering, itu demam clear. Jangan terfokus ke person, teman-teman sekalian. Jangan terfokus ke sosok, fokuskan ke akar masalah. Akar masalahnya apa nih? Itu yang dilatih oleh umuruman kepada anaknya. Dan hanya ibu-ibu yang matang yang bisa demikian. Ibu-ibu yang cerdas bisa demikian. Ibu-ibu yang benar-benar wise, benar-benar berilmu, benar-benar hikmah yang bisa demikian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitu mendengar kata ibunya, Aisyah langsung spontanitas mengatakan subhanallah. Subhanallah. Faqad tahaddatsan nasu bihadza. Jadi benar yang diucapkan manusia. Artinya jadi isu itu benar, Ma. Iya. Subhanallah. Lihat, ini cerdasnya Aisyah. Ketika beliau mengetahui bahwa isu tersebut memang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat kota Madinah. Dan beliau yang diserang pada saat itu bersama dengan Sofwan. Kalimat yang meluncur dari lisan beliau adalah subhanallah. Anda ingin tanya, kenapa enggak Allahu Akbar? Nah, siapa yang bisa jawab? Kenapa enggak Allahu Akbar? Kenapa subhanallah? Kayaknya enggak cocok kalau Allahu Akbar ya. Ada? Mereka bilang gini mah, iya Allahu Akbar. Kayaknya enggak cocok. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 97, 98. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kami tahu bagaimana perasaan Anda saat mendengar ucapan-ucapan mereka, fitnah-fitnah mereka, gosip-gosip keji mereka. Kami tahu perasaan Anda.
fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kepada Allah dan pujilah Allah. Bertasbihlah Allah. Aisyah mengatakan subhanallah. Maha suci Allah. Oh, wanita 13 tahun hadirin. Gak caci maki. Aisyah gak kepo. Siapa mas? Siapa namanya mas? Mas sebutkan siapa namanya mas? Enggak. Gak bilang gitu. Subhanallah. Kembaliin ke Allah. Nama gak penting. Emang kalau antum tahu namanya antum bisa rubah takdir. Nama gak penting. Aisyah gak nanya, mas sebut mah, please mah. Aisyah kan punya banyak punya pendukung nggak? Banyak. Siapa yang nggak respect dengan istri Nabi SAW? Minta eksekusi jadi, nggak mau dia. Subhanallah. Subhanallah. Persis Al-Hijr 97-98. Luar biasa Aisyah tuh. Jadi Allah suruh fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji nama Rabbmu. Aisyah bertasbih. Aisyah kembalikan kepada Allah. Yang jadi masalah kita kembalikan ke manusia. Itu yang buat masalah nggak selesai-selesai. Sibuk ngurusin manusia. Padahal para ulama kita mengatakan dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Nyebut nama manusia dengan konotasi yang seperti ini atau ngingat-ngingat manusia itu penyakit kata para ulama. Adapun menyebut Allah dan berzikir, mengingat Allah itu obatnya. Obat dari segala masalah adalah zikrullah hadirin. Dan itu yang dilakukan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika tahu bahwa isu itu benar-benar terjadi di kota Madinah. Beliau nggak ingin melabrak siapapun, beliau nggak ingin serang, beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Aisyah, maka aku habiskan malam itu dengan kesendirianku, aku menangis. Sampai pagi aku menangis. Aisyah sendirian hadirin. Beliau menangis, beliau introspeksi, beliau muhasabah. Dan pada pagi harinya, ternyata suami tercintanya, Nabi SAW, itu memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Suasana semakin gak kondusif, isu semakin kencang. Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid, minta opini mereka. Apa pandangan mereka terhadap kasus Aisyah ini? Dua tokoh besar dan dua anak muda, Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Nabi minta Anda rekomendasi apa untuk Aisyah? Apakah diceraikan? Atau Anda merekomendasi Aisyah? Jawabannya insya Allah pada Rabu yang akan datang insya Allah ta'ala. Ya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Ustadz. Itulah tadi satu materi kita, Hadisatul Ifki 45. Insya Allah kita akan sambung lagi part 6. Sekarang enggak Ustadz? Saya mau pulang. Capek. Iya, sabar Ustadz. Maraton, jangan sprint supaya lengket di sanubari. Ala kuliah langsung kita lempar tanya jawab kepada Sister Said lebih dahulu, ladies first. Yang sudah siap mikrofonnya, tolong panitia dibantu untuk tanya jawab. Oh, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Namanya siapa? Raihan. Namanya Raihan. Masya Allah. Raihan. Anda mau tanya Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kalau Hamnah itu seorang ahli ibadah gitu ya. Dan dia juga bahkan waktu suaminya meninggal karena jihad, dia bukannya bersedih, dia malah bersyukur gitu. Untuk orang yang ahli ibadah seperti itu aja dia masih bisa khilaf sampai melakukan dosa yang memfitnah Aisyah seperti itu. Bagaimana dengan kita Ustadz yang ya maksudnya ibadahnya aja masih ya seadanya. Apa yang harus kita lakukan untuk agar ibadah kita tuh benar-benar mencegah kita melakukan perbuatan seperti itu Ustadz? Iya, terima kasih jazakallahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya berarti
kita lebih rentan lagi gitu loh. Kita lebih rentan lagi. Hanya saja Allah kasih keyword buat kita melalui lisan Nabi SAW. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Maka agar kita nggak terjatuh, maka kita harus jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah bukan hanya ibadah yang berarti sholat atau puasa. Di antara hak Allah adalah bagaimana kita menata batin kita. Nah, misnya hamnah adalah amalan hati, bukan amalan badan. Apa amalan hatinya? Cemburunya, over. Dan ini yang perlu kita camkan. Hak Allah bukan hanya ibadah fisik, tapi hak Allah selain ibadah fisik juga ibadah hati. Jadi itu kalau dua hal ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan bisa menjaga diri kita dari fitnah. Kita akan bisa menjaga diri kita dari fitnah yang begitu dahsyat pada hari ini. Dan sekali lagi teman-teman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini juga menjawab pertanyaan pertama lagi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diem deh. Jadi nggak usah komen, diem deh. Diem dan urus diri kita. Dosa kita nih masih banyak. Kita masih belum ikhlas, mungkin kita masih belum khusyuk gitu. Adapun saudara-saudara kita doakan agar semuanya dapat hidayah oleh Allah. Amin. Dan itu kan manhaj atau metode para sahabat. Kalau kita mengaku para sahabat, mohon maaf kok para sahabat, kita mengaku mengikuti para sahabat. Abu Bakar Al-Muzani itu mengatakan, kenapa Abu Bakar menjadi orang yang menempati ranking pertama setelah generasi para nabi dan rasul? Salah satunya an-nushu lil ummah. Itu hatinya nih pengennya umat baik, titik, udah gitu aja deh. Siapapun tuh umat Islam, siapapun, Abu Bakar di dalam hatinya pengen dia baik, siapapun tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, itu yang buat beliau. Kata Al-Imam Abu Bakar Muzani, mafaqa Abu Bakar, ashab Nabi SAW, bisolati walasiyam. Abu Bakar tidak mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain dengan banyaknya sholat atau banyaknya puasa. Abu Bakar sholat, puasa, tapi kalau dibanding dengan para sahabat, banyak yang jago-jago sholat dan puasa juga, seperti Abdullah bin Amr bin As. Tapi beliau mengalahkan mereka, bisyai'in waqara fi nafsi. Karena sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam hatinya. Apa itu? Di antaranya an-nushu lil ummah. Itu hatinya selalu berpikir bagaimana kasih yang terbaik buat umat. Dan bagaimana umat ini baik, siapapun. Baik yang solehnya, yang fasiknya, yang futurnya, yang pendakwahnya, yang jamaahnya, semuanya baik dah. Titik dah, itu Abu Bakar. Itu manhaj para sahabat radhiyallahu taala anha. Dan ingat hadirin, sekali dunia ilmu itu, dunia kajian, itu dunia rahmat, dunia kasih sayang. Al ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita nih saling menyayangi. Bukan saling nyerang, saling benci, saling su'udhan, senang ketika saudara kita tergelincir. Bukan. Husnudhan. Husnudhan. Kepada semua pihak. Kepada semua pihak. Dan itu yang harus kita robah. Mindset itu yang harus kita robah kalau kita ingin masuk surga Allah SWT. Saya rasa cukup. Terima kasih jazakallahu khairan. Semoga akhlak kita bisa kita perbaiki. Semoga hati kita bisa kita bersihkan. Amin. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Khususnya yang berbicara, yang mendengarkan, dan seluruh umat Islam yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ustadz Nuzul Zikri, hafizahullah ta'ala.